Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'innuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhilla lah wa man yudilihu fala hadiyalah. Hamdan wa syukron lillah allazi an amana bini ma'til imani wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la akum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutuna illa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rohimi wa rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah anugerahkan kepada kita sekalian. Ingatlah, kita berada di bulan mulia yang wajib kita syukuri. Lebih-lebih terus meningkatkan ketakwaan di bulan ini. Bulan Muharram atau Suro ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bulan Allah. Bulan ini bukanlah bulan sial atau bulan bencana, sehingga tak perlu khawatir dengan melakukan hajatan di bulan ini. Contoh ritual yang tak perlu dilakukan di bulan ini adalah menjamas senjata, keris, mustika, batu akik, dan senjata lainnya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk dijauhkan dari syirik, dosa besar, dan amalan yang tidak ada tuntunan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan dari suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh baik pada kita. Ma'asyiral muslimin rohimani wa rahimakumullah. Tahukah kita semua apa itu munafik? Kalau yang dimaksud munafik besar adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran, ada istilah munafik aksor atau dalam bentuk amalan lahiriah disebut oleh Al-Hasan Al-Bashir berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minanna faqih tilahufu kalbi walasan maghtilafus sarri wa alaniyat waghtilafud dukhuli wajhuj, yang artinya di antara tanda kemunafikan adalah berbeda antara hati dan lisan, berbeda antara sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang nampak, berbeda antara yang masuk dan yang keluar. Jami al-ulum wa al-hikam. Bagaimanakah keadaan munafik orang zaman ini dan masa silam? Menurut yang dilansir oleh Hilyatul Aulia, orang munafik saat ini lebih jelek dari orang munafik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kemunafikan disembunyikan, sedangkan saat ini terang-terangan. Ma'asyiral muslimin rohimani wa rahimakumullah. Apa tanda munafik pada zaman ini? Yang pertama adalah orang yang tidak amanah dan tidak jujur, yang ada pada hadis riwayat Muslim nomor 59. Di antara tanda orang munafik atau tanda munafik ada 3.
jika berbicara berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika diberi amanat berkhianat. Kedua, tanda-tanda yang kedua adalah bermalas-malasan melakukan ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Tanda-tanda kemunafikan pada zaman ini yang ketiga adalah pintar berkata bijak namun malah melakukan yang mungkar. Umar pernah berkhutbah di atas mimbar, lantas ia mengatakan, "Yang aku khawatirkan pada kalian adalah orang yang berilmu yang munafik." Para sahabat lantas bertanya, "Bagaimana bisa orang berilmu munafik, Umar?" Umar menjawab, "Ia berkata perkataan hikmah, namun sayangnya ia melakukan kemungkaran." Yang tanda-tanda keempat adalah dari luar terlihat khusyuk, namun batin tidak khusyuk. Sebagaimana ulama salaf mengatakan, khusyuknya orang munafik, jasadnya terlihat khusyuk, namun hatinya tak ada sedikit pun kehusyuan. Tanda-tanda kelima, Hudzaifah ditanya mengenai apa itu munafik. Lantas ia menjawab, ia mensifati diri beriman, namun tak ada sedikit pun amalan. Tanda-tanda keenam kemunafikan pada zaman ini adalah pria enggan sholat berjamaah di masjid. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah melihat bahwa orang yang meninggalkan jamaah hanyalah orang munafik, di mana ia adalah orang munafik tulen. Karena bahaya meningkatkan sholat jamaah sedemikian adanya, ada seseorang sampai didatangkan dengan berpegangan pada dua orang sampai ia bisa masuk dalam shaf." Hadis riwayat Muslim nomor 654. Ibrahim an-Nakhi rahimahullah mengatakan, cukup disebut seorang memiliki tanda munafik jika ia adalah tetangga masjid namun tak pernah terlibat di dalam masjid. Tanda-tanda kemunafikan pada zaman ini yang ketujuh adalah malas merutinkan sholat subuh dan sholat isya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau mereka merangkak sekalipun." Hadis riwayat Bukhari nomor 657. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, jika tidak ada melihat seorang dalam sholat isya dan sholat subuh, maka kami mudah untuk suuzon atau berprasangka jelek padanya. Dengan sanad dan sanih sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab. Demikian khutbah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengenai sholat subuh dan sholat isya yang berat bagi orang munafik, dikatakan Syekh Muhammad bin Salih An-Utsaimin rahimahullah sebagaimana berikut. Menghindari dua sholat itu terasa berat karena mereka tidak bisa memamerkan amalan mereka. Alasan lainnya karena sholat isya itu waktu istirahat, sedangkan waktu sholat subuh waktunya lelap tidur. Moga kita selalu dari kita ini selamat dari sifat kemunafikan seperti yang disebutkan pada khutbah pada kesempatan kali ini. Juga semoga Allah menjauhkan kita dari kesyirikan
yang terus dilariskan di bulan mulia ini. Dari akhir khutbah ini, jangan lupa untuk memperbanyak sholawat pada hari Jumat. Kata Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 108. Juga marilah kita memanjatkan doa pada Allah. Juga doa kita benar-benar diperkenankan Allah di hari penuh berkah dan dijabahkan doa.